Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu terkait dengan keseimbangan pasar. Untuk materi kali ini kita masuk ke pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang permintaan dan penawaran, yang mana permintaan dan penawaran itu ditemukan, atau titik temu antara permintaan dan penawaran itu titik temunya ada pada keseimbangan pasar. Nah, sekarang pada kenyataannya juga di dalam keseimbangan pasar itu dipengaruhi yang namanya pajak dan subsidi. Nah, sekarang yang pertama kita bahas terkait dengan pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jadi pajak ini pada saat kita menjual barang, ada kalanya bahwa harga jual itu ternyata di dalamnya juga sudah termasuk di dalamnya, atau ada tambahan, yaitu sebesar pajak sebesar T per unitnya. Kalau misalkan kita lihat contohnya, seperti misalkan kita beli di suatu toko, kemudian ada misalkan harganya adalah 10.000. Kadangkala juga kita pada saat kita membeli dengan harga 10.000 itu ternyata masih dikenakan juga pajak sebesar 10% misalkan, yaitu 10% dari 10.000 misalkan, yaitu 1.000, sehingga harganya menjadi 11.000. Nah, ini pajak ini sendiri akhirnya nanti juga akan mempengaruhi keseimbangan pasar itu sendiri. Jadi jika produk dikenakan pajak T per unit, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut, baik harga maupun jumlah keseimbangan. Biasanya tanggungan pajak sebagian nanti akan dikenakan kepada konsumen, sehingga harga produk akan naik dan jumlah barang yang diminta pun juga akan berkurang. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, Anda bisa perhatikan di dalam kurvanya, keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, pajak sendiri ini nanti akan mempengaruhi pada kurva penawaran. Kenapa? Karena pajak ini nanti biasanya akan berdampak atau berpengaruh terhadap kurva penawaran. Misalkan kalau kurva penawaran sebelum adanya pajak itu ada di sini ya, QS ini, maka setelah adanya pajak dia nanti akan bergeser ke sini. Jadi misalkan ini adalah kurva permintaan awal dan ini adalah kurva penawaran awal. Karena pajak itu berpengaruh terhadap kurva penawaran, maka kurva permintaannya akan tetap. Nah, ini kurva permintaan, kemudian ini kurva penawaran. Keseimbangan awalnya ada di sini. Kemudian setelah ditambah dengan adanya pajak sebesar T per unit, maka kurva penawarannya akan bergeser ke sini. Ketika kurva penawaran bergeser, maka tentunya nilai keseimbangannya pun juga akan bergeser dari yang sebelumnya di sini bergeser ke sini, seperti itu. Nah, pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual akan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dengan penggal yang lebih besar pada sumbu harga. Jika sebelum pajak persamaan penawarannya adalah PS, jadi di sini sebelum pajak kita asumsikan bahwa persamaannya berbentuk PS sama dengan FQ, atau PS sama dengan A plus BQ, maka sesudah pajak ia akan menjadi PST. Jadi di sini nanti persamaannya akan kita buat seperti ini. Kalau ini adalah persamaan penawaran awal sebelum ditambah dengan pajak, ketika sudah ditambah pajak, maka persamaannya akan menjadi persamaan penawaran atau PST setelah pajak, menjadi kita tambahkan dengan sejumlah T. Tetapi
perhatikan juga ini kalau persamaan penawarannya itu dalam bentuk PS sama dengan FQ atau PS sama dengan A plus BQ. Akan berbeda jika persamaan penawarannya adalah dalam bentuk QS sama dengan FP atau QS sama dengan A plus BP. Maka kalau ketika persamaan penawaran awalnya seperti ini, ketika ditambahkan pajak, maka persamaan setelah pajaknya menjadi GST, tetapi tidak ditambahkan dengan T, tetapi melainkan di A plus B, P-nya kita buka kurung. Nah, nilai P-nya ini kita kurangi dengan T. Jadi hati-hati. Pada saat akan menambahkan nilai T-nya, perhatikan fungsi penawarannya. Apakah dia dalam bentuk PS sama dengan A plus BQ atau QS sama dengan A plus BP. Seperti itu. Nanti ada contohnya. Nah, sedangkan untuk jumlah pajak yang T, jadi tadi kan di sini kalau Anda lihat ini kan T itu adalah jumlah pajak untuk per unitnya, sehingga pada saat nanti kita ketemukan ada keseimbangan setelah pajak, kita akan mengetahui berapakah total pajak yang nantinya akan dibayarkan ke pemerintah, karena T ini tadi kan masih per unit kan ya. Nah, dalam hal ini beban pajak yang yang akan diterima oleh pemerintah ini otomatis kan total pajak yang diterima oleh pemerintah ini sebagian akan ditanggung oleh konsumen dan sebagian nanti akan ditanggung oleh produsen, karena T tadi itu adalah masih dalam jumlah pajak per unitnya. Masih pajak per unit barang ya. Nah, berapakah pajak yang ditanggung oleh konsumen? Kita simbolkan dengan TK. Jadi pajak yang ditanggung oleh konsumen itu akan sama dengan harga keseimbangan setelah pajak. Jadi ini PE action ini adalah harga keseimbangan setelah pajak dikurangi dengan harga sebelum harga keseimbangan setelah pajak. Sebelum pajak. Sedangkan yang ditanggung oleh produsen, pajak yang ditanggung oleh produsen ini atau TP ini kita peroleh dari T ya kan dikurangi dengan TK atau total pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dikurangi dengan yang ditanggung oleh konsumen. Nah, yang ditanggung oleh konsumen kan kita peroleh tadi dari sini. Sedangkan T total yang ditulis pemerintah yaitu kita peroleh dari T per unitnya sendiri kita kalikan dengan kuantitas keseimbangan setelah pajak. Jadi kalau ini misalkan anggap saja T-nya total adalah 12 ya kan, maka misalkan yang ditanggung oleh konsumen adalah sebesar 7 misalkan ya, otomatis yang ditanggung pajak oleh produsen sebenarnya adalah dari ya total yang 12 tadi dikurangi dengan 7, maksudnya seperti itu. Jadi T di sini nanti total T ini yang diterima oleh pemerintah ini sebenarnya ada nanti sebagian ditanggung oleh konsumen, ada sebagian yang ditanggung oleh produsen. Ini kita masuk ke contoh soal. Misalkan suatu produk ditunjukkan dengan fungsi penawaran adalah P sama dengan 7 plus Q dan fungsi permintaannya P sama dengan 16 min 2Q. Produk tersebut dikenakan pajak sebesar 3 ya. Kita tulis diketahuinya berarti ada PS itu yaitu 7 plus Q ya kan. Sedangkan PD-nya atau persamaan permintaannya adalah 16 min 2Q dan pajak per unitnya adalah 3.
Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari keseimbangan pasar sebelum pajak dulu. Berarti untuk mencari keseimbangan sebelum pajak ya berarti PD sama dengan PS, karena ini sebelum adanya pajak. Berarti yaitu dari kita masukkan persamaan permintaannya 16 min 2Q sama dengan 7 plus Q, sehingga kita kelompokkan, ini kita pindah 16 min 7 sama dengan Q plus 2Q. Q yang di sini awalnya minus kita pindah terus menjadi plus kan ya. 16 kurangi 7 ketemu 9, sedangkan ini menjadi 3Q. Q sendiri berarti adalah sama dengan 9 dibagi 3, yaitu sama dengan 3. Ini QE sebelum pajak. Kalau Q-nya sama dengan 3, nah ini nanti Q sama dengan 3 bisa kita substitusikan ke persamaan PS atau ke persamaan PD. Sama aja ya, terserah. Nah, kalau ini saya coba masukkan ke persamaan PS yang lebih sederhana. Berarti 7 plus Q, sehingga P-nya akan menjadi 7 plus Q-nya kita ubah menjadi 3, sehingga berarti PE sendiri adalah 10. Sehingga keseimbangan sebelum pajak yaitu QE, PE itu adalah Q-nya 3, PE-nya adalah 10. Ini ya. Yang kedua, kita akan mencari keseimbangan pasar setelah pajak. Sebelum mencari keseimbangan pasar setelah pajak, maka kita harus mencari tahu dulu bagaimana persamaan penawarannya setelah ditambah pajak. Karena awalnya persamaan penawarannya adalah PS7 plus Q, dia persamaannya P sama dengan ya, maka nanti tinggal kita tambahkan T di belakangnya. Berarti 7 plus Q plus T. T-nya sendiri adalah 3. Berarti persamaan penawaran setelah pajak itu adalah 7 plus Q, T-nya adalah 3. Sehingga persamaan penawaran setelah pajak menjadi 7 plus 3 adalah 10 plus Q. Baru nanti bisa kita cari bagaimana keseimbangan setelah pajaknya. Berarti kita masukkan PD sama dengan PST. Ini ya. Kalau tadi keseimbangan sebelum pajak adalah PD sama dengan PS, kalau di sini berarti nanti PD sama dengan PST. Kita masukkan PD-nya adalah 16 min 2Q ini ya. Kita masukkan PST-nya 10 plus Q, maka ketemu, nah kita kelompokkan 16 min 10 sama dengan Q plus 2Q. 16 kurangi 10 adalah 6 sama dengan 3Q, sehingga Q sama dengan 6 per 3 atau sama dengan 2. Ini adalah keseimbangan pasar setelah pajak. Apa kuantitas keseimbangan ya? Kalau QE setelah pajaknya adalah 2, maka kita akan mencari harga setelah keseimbangan setelah pajaknya. Boleh kita masukkan ke PST atau masukkan ke
PD-nya. Dalam hal ini saya masukkan ke PST-nya saja. Kalau PST-nya kan lebih sederhana, 10 plus Q, ya kan? Sehingga karena Q-nya tadi ketemu 2, berarti 10 plus 2 sama dengan 12. Sehingga ketemu bahwa keseimbangan pasar setelah pajak itu ketemu QE setelah pajak, PE setelah pajak, yaitu QE-nya 2,12. Ini ya. Jadi kalau tadi keseimbangan sebelum pajaknya adalah 3,10, setelah kita cari keseimbangan setelah pajaknya ketemu adalah 2,12. Seperti itu. Oke, selanjutnya kalau bagaimana kemudian terkait dengan jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah, berarti jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah sendiri adalah sebesar T. T itu T besar ya, karena T kecil itu menunjukkan jumlah pajak pajak per unit. Kalau T itu total pajak yang diterima oleh pemerintah. Itu dari T pajak per unit dikalikan jumlah keseimbangan pasar setelah pajak. T-nya tadi adalah 3, sedangkan jumlah keseimbangan pasar setelah pajak adalah 2, berarti 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Nah, ini yang total yang diterima oleh pemerintah adalah 6, sedangkan dari 6 yang ditanggung oleh pemerintah tersebut, sebagian ditanggung oleh konsumen, sebagian ditanggung oleh produsen. Maka kita cari yang ditanggung oleh produsen, atau kita simbolkan TK. Nah ini ya, TK itu dari harga keseimbangan setelah pajak dikurangi harga keseimbangan sebelum pajak. Berarti gini ya, harga keseimbangan setelah pajak dikurangi harga keseimbangan sebelum pajak. PE aksennya berapa? PE aksennya adalah 12, berarti 12 dikurangi keseimbangan setelah sebelum pajaknya adalah 10, berarti 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Sehingga dari total pajak yang diterima oleh pemerintah sebesar 6 ini, yang ditanggung oleh konsumen adalah sebesar 2. Berarti berapa pajak yang ditanggung oleh produsen? Sebenarnya adalah ya dari total pajak yang diterima oleh pemerintah dikurangi pajak yang ditanggung oleh konsumen, yaitu 6 dikurangi dengan 2, yaitu sebesar 4. Seperti itu. Kemudian bila Anda diminta untuk menunjukkan ke dalam suatu grafik, maka kita harus menggambar 3 grafik. 3 grafik itu apa saja? Yaitu PD, PS, dan juga PST. Coba kita gambarkan. Saya gambarkan di sini aja ya. Ini tadi contoh penyelesaiannya. Oke. Nah, ini coba saya gambarkan di sini. Saya akan tambahkan slide saja di sini sebentar. Di sini. Nah, oke. Tadi saya ini ya, saya tuliskan kembali, berarti PD-nya adalah 16 min 2Q. Sini saya tuliskan dulu
PD yaitu sama dengan 16 min 2Q, sedangkan PS yaitu PS nya ini ya 7 plus Q, 7 plus Q, sedangkan PST nya adalah berapa di sini tadi 10 plus Q. Nah, kalau persamaannya linier berarti sebenarnya kita cukup untuk menggunakan bantuan lajur saja. Ini bisa kita gunakan lajur QP gini ya. Sebenarnya untuk menggambar linear itu cukup kita membutuhkan 2 titik saja sebenarnya. Jadi boleh di sini Anda masukkan sembarang nilai Q, ya kan? Anggap saja misalkan jika Q-nya 0, berarti kita masukkan asumsinya di sini Q-nya 0 berarti 2 dikalikan 0, berarti P-nya tinggal 16. Itu ya. Atau misalkan mau P-nya yang 0, ya tinggal kita masukkan P-nya 0 berarti nanti 16, 2Q-nya kita pindahkan ke sini kan ya, berarti 2Q sama dengan 16 sehingga Q adalah sama dengan 8 ini ya kan. Kemudian untuk ini PS sama ya, kita buat Q kemudian P seperti ini, kita buat lajur, kemudian kita masukkan juga jika Q-nya 0 maka P-nya sama dengan 7 gitu kan ya. Atau jika P-nya yang 0 maka Q-nya sama dengan min 7, terserah ya. Atau mungkin biar nggak minus, misalkan jika Q-nya adalah 2 ini kan ya, kalau Q2 berarti P-nya adalah 9. Nah, untuk PST juga demikian, kita gunakan dengan menggunakan bantuan lajur. Misalkan Q-nya adalah 0, kita ganti 0 di sini, maka P-nya adalah 10. Jika P-nya atau kita ganti P-nya adalah 0, maka Q-nya adalah min 10. Atau misalkan Q-nya kita ganti 2, maka tentu P-nya menjadi 12. Nah, inilah nanti yang kita gambarkan ke dalam suatu grafik. Oke, kita gambarkan ke dalam suatu grafik. Ini ya, misalkan saya punya ini, yang berarti kita gambarkan yang PD dulu. Misalkan per ini saya buat 2 ya, itu berarti harus bikin berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, kemudian 16. Misalkan ini 4, 8, 12, ini 16. Berarti 0,16 itu di sini ya. Ini P, ini adalah Q. Kemudian kita gambar ini adalah 8,0. Ini 2, 4, 6, 8. Berarti 8,0 ada di sini. Sehingga nanti kita tinggal menghubungkan saja. Berarti ini adalah gambar untuk persamaan permintaannya tadi. Ini adalah PD, ya kan? Kemudian kita gambar PS. PS tadi ada di titik 0,7 ya.
Q-nya 0, kemudian P-nya 7, berarti sekitar di sini ya kan. Kemudian min 7,0, berarti Q-nya min 7, P-nya 0. Itu misalkan tadi ada per ini 2, ini ya, ini min 2, ini min 6, ini kan min 4, min 6, ini min 8, berarti kira-kira ada di tengah-tengah. Ini adalah min 7. Nah, kita hubungkan dengan di sini kan ya, berarti kita hubungkan seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke sini. Nah, ini ya, maka ini adalah gambar PS-nya ya, sehingga ini adalah keseimbangan sebelum pajak. Keseimbangan sebelum pajaknya berapa? Tadi kita ketemukan adalah 3,10 ya kan. Nah, ini kalau Anda skalanya betul ya kan, saking aja ini gambar saya kan kurang ini ya. Nah, ini benar harusnya. Ini kan berarti dia di sini adalah berapa? 3 kan. Di sini berarti harusnya adalah 10 ya. Nah, ini adalah keseimbangan sebelum pajak, yaitu 3,10. Ya, ini kita tunjukkan menggunakan geometri seperti ini contohnya. Kemudian keseimbangan yang setelah pajaknya, berarti kita harus gambarkan dulu bagaimana PST-nya. Berarti PST-nya adalah dari ini ya, 0,10, 0,10. Nah, kira-kira ada di sini. Ini 8, berarti di sini 0,10 titiknya. Kemudian ada min 10,0, Q-nya min 10. Berarti misalkan di sini adalah min 10,0, berarti kira-kira di sini ya. Nah, ini kita hubungkan dengan yang di sini, maka ketemu gambarnya adalah ini. Kalau lurus harusnya lurus aja nih ya. Nah, kayak nggak bisa gambar nih ya. Nah, ini adalah persamaan PST-nya. Nah, di sini kalau kita betul, tadi kita ketemunya berapa? Ketemunya setelah pajak tadi keseimbangannya 2,12 kan. Nah, ini harusnya nilainya kalau kita tarik garis lurus, kalau misalkan gambarnya skalanya tepat, ini sih harusnya pas di angka 2 ya, titik ini untuk nilai Q-nya, dan di sininya pas di 12. Ketemu kan bahwa di sini adalah keseimbangan setelah pajaknya adalah 2,12. Jadi sama ya, ini adalah secara perhitungannya, sedangkan ini kita tunjukkan dengan menggunakan cara geometri seperti itu. Nah, hati-hati kalau misalkan persamaannya adalah Q sama dengan, ini contoh perhitungannya aja ya, ini ya, penawar ini penyelesaian di PPT ini sedikit ada salah, Anda gunakan yang dari penjelasan saya saja. Nah ya, nah sekarang kita masuk ke, oh ya, saya tadi mau menjelaskan kalau Q sama dengan, misalkan ini persamaannya ini kan tadi PD sama PS sama dengan ya. Jadi kalau misalkan ternyata persamaannya adalah QS misalkan ya, QS sama dengan 7 plus misalkan 3P, T-nya sebesar sama dengan 3 gitu kan ya misalkan. Maka untuk mencari QST-nya atau setelah pajaknya, yaitu 7 plus
3, P-nya itu ditutup kurung dulu menjadi P. Nah, ini tidak ditambah 3 tetapi dikurangi 3. Ingat, kalau persamaannya adalah QS sama dengan, kalau ini kan PS sama dengan T-nya tinggal ditambah aja kan ya. Tapi kalau nanti menemukan persamaan penawarannya adalah QS sama dengan, nanti bisa Anda tambahkan pajaknya dengan cara seperti ini. Ini nanti kita selesaikan, berarti persamaan QST-nya akan menjadi 7 plus ini kita kalikan 3P ya kan. Ini 3 min 3 ya, berarti min 9, kurang lebih akan seperti ini kan ya. 7 min 9 ya berarti 3P min berapa? 2. Ini QST-nya. Atau dengan cara, bisa dengan cara seperti ini, atau dengan cara yang kedua, QS-nya ini Anda ubah dalam bentuk P sama dengan, jadi PS gitu kan ya, menjadi PS. Caranya berarti dari QS sama dengan 7 plus 3P ini kan ya, maka kita ubah menjadi P sama dengan menjadi Q min 7 sama dengan 3P gini kan ya. Berarti P sama dengan Q min 7 dibagi 3, atau P sama dengan sepertiga Q min 7 per 3 ya kan. Ini menjadi PS ya, tadi QS kita ubah menjadi PS, baru nanti ditambahkan T. Kalau sudah persamaannya sama dengan PS gini, berarti tinggal per 3 Q min 7 per 3 ini kan ya, ditambahkan sejumlah T nya tadi adalah T 3 ya udah tinggal ditambahkan T, berarti PST nya menjadi sepertiga Q min 7 per 3 ditambah dengan T3. Ini nanti bisa Anda buat persamaan jadi kayak gini ya, sepertiga Q min berarti berapa, 3 gini kan ya, 3 bagi 3 1 dikalikan 7 3 ditambah 3 ini kan sama dengan per 1 kan ya, 3 bagi 1 3, 3 kali 3 adalah 9, berarti PST nya menjadi sepertiga Q min 7 tambah 9 berapa, 16 ya, 16 per 3 gitu. Pokoknya intinya seperti itu. Kalau misalkan PS berarti T nya tinggal ditambah, tapi kalau QS T nya mengurangi nilai P nya, sehingga pada saat mencari keseimbangan, kalau keseimbangannya berarti kalau misalkan tadi Anda menambahkan menambahkan T pada penawarannya dalam bentuk QS ya, berarti pada saat mencari keseimbangan harus sama QD sama dengan QST, ini yang keseimbangan setelah pajak. Kalau misalkan diubah ke dalam PST berarti ini juga persamaan permintaannya juga harus dalam bentuk sama, PD sama dengan PST, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau selain pajak, ternyata juga di dalam pada saat terjadi penjualan itu juga ada yang disebut namanya subsidi. Nah, subsidi sendiri ini biasanya diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang, sehingga nantinya akan menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Jadi namanya subsidi, kan tadi biasanya bantuan. Kalau pajak kan biasanya menambah beban ya, sehingga harga jualnya akan menjadi bertambah. Nah, kebalikannya kalau subsidi berarti nanti akan mengurangi harga jualnya. Jika produk dikenakan subsidi sebesar S kecil itu adalah subsidi per unit, maka akan terjadi penurunan harga produk, sehingga keseimbangan pasar atas produk tersebut juga akan bergeser. Jika sebelum subsidi persamaan penawarannya adalah
PS sama dengan FQ, maka persamaan atau PS sama dengan A plus BQ, maka setelah subsidi ia akan menjadi PSS. Kalau tadi pajak kita simbolkan PST, kalau subsidi kita simbolkan PSS. Ini berpengaruh pada fungsi penawaran saja ya, jadi permintaannya tetap. Sehingga karena ada subsidi tadi ada mengurangi harga, berarti nanti PSS-nya menjadi A plus BQ dikurangi S. Kalau T tadi kan ditambah T. Sedangkan kalau misalkan diketahui persamaan penawarannya dalam bentuk QS sama dengan FP atau yang bentuknya seperti ini, maka subsidinya tidak mengurangi seperti yang persamaan di sini, tetapi P-nya kita buka kurung dulu, kemudian baru ditambah dengan S-nya. Sama dengan berlaku dengan T tadi kebalikannya ya. Kalau T di sini dia menambah T, di sini dia mengurangi T. Tapi kalau subsidi kebalikannya, di sini dia mengurangi, maka di sini menjadi menambah. Seperti itu. Sama dengan pajak tadi, kalau keseimbangan pasarnya sebelum subsidi ada di sini, maka setelah adanya subsidi dia akan bergeser turun menjadi di sini keseimbangannya. Kenapa? Karena nanti pengaruhnya ke harganya pun juga akan berkurang karena ada subsidi. Nah, sama dengan yang pajak tadi, maka subsidi, kalau pajak itu kan yang diterima oleh pemerintah. Kalau subsidi berarti yang dibayarkan oleh pemerintah atau diberikan oleh pemerintah kepada produsen. Maka total subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah kepada produsen sendiri adalah dari subsidi ini S besar, di sini S kecil. Maka subsidi S kecil itu adalah subsidi per unit, maka subsidi per unit kita kalikan dengan jumlah keseimbangan setelah subsidi. Sedangkan yang dinikmati, subsidi kan diberikan oleh pemerintah, yang dinikmati oleh konsumen yaitu dari harga keseimbangan sebelum subsidi dikurangi dengan harga keseimbangan setelah subsidi. Nah, sedangkan yang dinikmati oleh produsen atau kita simbolkan SP itu diperoleh dari total subsidi yang diberikan oleh pemerintah dikurangi dengan subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Seperti itu. Kita masuk ke contohnya. Misalkan diketahui bahwa permintaan akan suatu komoditas diterminkan oleh QD sama dengan 12 min 2P, sedangkan penawarannya adalah QS min 4 plus 2P. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 2 rupiah per unit barang. Nah, ini saya contohkan untuk yang persamaannya QS sama dengan. Nah, ini ada dua cara. Boleh Anda langsung tambahkan dengan subsidi di nilai P-nya, atau Anda ubah ke dalam 2P. Anda ubah ke dalam persamaan PS sama dengan gitu kan ya. Nah, saya coba contohkan yang tetap kita menggunakan persamaan penawarannya dalam bentuk QS sama dengan. Yang pertama tetap kita cari yang namanya keseimbangan sebelum subsidi. Berarti kita peroleh dari QD sama dengan QS. Ini ya. Kita masukkan QD-nya adalah 12 min 2P ini ya. Kemudian sama dengan QS-nya adalah min 4 plus 2P. Kita selesaikan. Min 2P ya kan, kita pindah yang sebelah kanan ke kiri. Min 2P sama dengan min 4, 12 nya kita pindah menjadi min 12, sehingga ketemu min 4P sama dengan min 16 ya, min 16, sehingga P sama dengan min 16 dibagi min 4, berarti ketemu adalah 4. Jika P sama dengan 4, maka nilai P ini bisa kita substitusi ke salah satu, bisa ke QD, bisa ke QS. Kalau kita masukkan ke QD berarti 12 min 2P. P
P-nya berarti kita ganti 12 min 2 kali 4 yaitu 8, berarti ketemu 12 kurangi 8 adalah 4. Sehingga keseimbangan sebelum subsidi atau QE, PE-nya adalah sebesar berapa? Q-nya adalah ini tadi ketemu QE ya, berarti yaitu 4,4 ini ya. Oh iya benar, 4,4 ya kan. 12 kurangi P-nya tadi kan 16 dibagi min 16 dibagi min 4 yaitu ketemu 4. Sehingga ini ya. Kemudian baru kita cari nanti keseimbangan pasar yang setelah subsidi. Sebelum mencari keseimbangan setelah subsidi, kita cari persamaan penawarannya setelah subsidi. Persamaan penawarannya setelah subsidi yaitu sebesar tadi kan min 4 kan ya, min 4 plus 2P. Nah ini caranya, P-nya kita buka kurung, kemudian kita tambah sejumlah S-nya. S-nya yaitu sebesar 2. Berarti persamaan QSS-nya atau persamaan penawaran setelah subsidi yaitu min 4 plus kita buka kurungnya menjadi 2P plus 2 kali 2 adalah 4. Sehingga QSS-nya adalah sama dengan min 4 dengan 4 jadinya habis ya. Berarti QSS-nya menjadi 2P. Selanjutnya ini QSS-nya, selanjutnya kita cari keseimbangan setelah subsidi, berarti QD sama dengan QSS. Kita masukkan QD-nya adalah 12 min 2P ya kan, sama dengan QSS-nya adalah 2P. Sehingga kita selesaikan 12 sama dengan 2P ya kan, 2P ditambah 2P berarti ketemu 12 sama dengan 4P, sehingga P-nya adalah 12 dibagi 4 atau sama dengan 3. Ini adalah keseimbangan pasar setelah subsidi. Jika PE-nya sama dengan 3, maka ini bisa kita substitusi ke QSS atau bisa ke QD. Yang paling mudah ke QSS ya. Berarti nanti kita masukkan ke QSS 2P, maka ketemu 2 dikalikan P-nya kita ganti 3, berarti jumlah keseimbangan setelah subsidi adalah 6. Sehingga keseimbangan setelah subsidi atau QE aksen, PE aksen yaitu 6,3. Oke, gitu ya. Ini adalah keseimbangan setelah subsidi. Baru nanti kita mencari berapakah total subsidi sebenarnya total subsidi yang diberikan oleh pemerintah atau S besar, berarti kita cari S kecil dikalikan dengan Q setelah subsidi, yaitu subsidinya 2, QE aksennya yaitu sebesar 6. Berarti sebenarnya total subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah 12. Dari 12 ini berapa yang dinikmati konsumen, berapa yang dinikmati oleh produsen? Dari 12 ini ternyata yang dinikmati oleh konsumen atau kita simbolkan SK itu adalah dari P keseimbangan sebelum subsidi dikurangi P keseimbangan setelah subsidi. Kita cari PE sebelum subsidi adalah
4, sedangkan yang setelah subsidi adalah PE-nya adalah 3, sehingga yang dinikmati oleh konsumen itu sebenarnya hanya 1. Berarti yang dinikmati oleh produsen atau kita simbolkan SP adalah S besarnya tadi dikurangi dengan yang dinikmati oleh konsumen, yaitu 12 dikurangi 1, yaitu yang dinikmati oleh produsen sebesar 11. Itu ya. Baru nanti sama kita akan buat grafiknya, kita contohkan ke dalam satu grafik. Saya tambahkan satu slide untuk menggambar grafik. Nah, ini ya. Saya kembalikan tadi. Nah, oke, saya masukkan kita tulis dulu QD-nya 12 min 2P. Nah, di sini QD sama dengan berapa tadi? 12 min 2P ya. 12 min 2P. Sedangkan QS sebelum subsidi yaitu tadi berapa? Min 4 plus 2P. Minus 4 plus 2P. Sedangkan ya kan QSS persamaan setelah subsidinya ini kan ya, yaitu QSS sama dengan 2P. Sama caranya kita buat ini, yang untuk persamaan ini kita cari dengan menggunakan bantuan lajur. Jika ini terserah, kalau seperti ini saya berarti masukkan sembarang ya, jika Q-nya 0 atau jika P-nya 0. Jika P-nya 0 dan 2 kali 0 berarti Q-nya akan menjadi 12. Ini kan ya. Jika misalkan P-nya 2, misalkan saya ganti 2 di sini. 2 kali 2 berarti 4. Berarti 12 dikurangi 4 menjadi 8. Sembarang ya, ini sembarang angka boleh. Kemudian ini juga kita cari titik-titiknya dengan menggunakan lajur, ya kan. Jika P-nya misalkan saya isikan 0, berarti 2 kali 0 0 kan ya, maka Q-nya akan menjadi min 4, ini kan ya. Jika misalkan P-nya saya ganti 2, ini 2 kali 2 berarti 4 kan, 4 dikurangi min 4 berarti ketemu Q-nya adalah 0. Ini juga nanti kita cari dengan menggunakan lajur, dengan bantuan lajur. Jika P-nya 0, maka otomatis Q-nya pun juga akan 2 kali 0 0 kan ya, Q-nya akan menjadi 0. Ini ya. Kalau misalkan P-nya saya ganti 2, maka 2 kali 2 menjadi 4, Q-nya menjadi 4. Nah, sekarang kita gambarkan ke dalam grafik. Ya. Misalkan agak sedikit. Nah, ini adalah Q, ini adalah P. Saya gambarkan dulu yang ini QD, berarti ini titiknya adalah 12,0 dan 8,2. Saya buat misalkan tetap ini adalah per 2 ya. Setiap ini adalah 2 cm, berarti sini ada 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6,
8, 10, 12. Saya masukkan 12,0, berarti di sini 10, sini 12. Q-nya 12, P-nya 0, berarti ada di sini nih ya. Kemudian 8,2, Q-nya 8, P-nya ada di 2, berarti sekitar ada di sini. Nah, ini adalah 8,2, berarti nanti tinggal kita hubungkan saja. Ini ya. Nah, ini adalah persamaan atau gambar grafik. Gambarnya share. Oke, saya gambarkan misalkan seperti ini. Nanti kalau diluruskan ya, harusnya ya lurus ya, anggap aja lurus gambarnya. Kemudian kita lanjut ke ini, QS nya ini tadi adalah gambar untuk QD nya. Kemudian untuk QS nya berarti kita masukkan min 4,0, berarti Q nya itu minus 4. Nah, minus 4 di sini minus 4,0, sedangkan satunya lagi titiknya 0,2, berarti sekitar di sini 0,2, sehingga kalau kita hubungkan kurang lebih akan seperti ini. Ini adalah QS nya. Keseimbangannya berapa? Ini adalah keseimbangan sebelum subsidi tadi. Kita ketemu tadi berapa keseimbangan sebelum subsidi adalah 4,4. Nah, ini harusnya sih, ini karena gambarnya nggak pas ya. Ntar saya kalau apa namanya, ada penggaris mungkin bisa lebih tepat. Ini ya, misalkan ini kurang ke sini kan, aduh susah. Nah, ini ya, maka nah nih keseimbangannya harusnya adalah 4,4. Nah, ini berarti harusnya dia di sini kan, ini 4, di sini juga kalau tadi gambarnya lurus, di sini sebelum subsidi adalah 4,4 ini ya. Sedangkan yang setelah subsidi kita gambar QSS-nya 0,0 sini dan 4,2 ada di sini kan ya. Kalau kita gambar gini ya, lanjutkan sampai ke sini. Nah, ini adalah gambar QSS-nya. Berarti keseimbangan pasar sebelum sesudah subsidi adalah 6,3. Nah, di sini harusnya sih titik ini itu di angka 6,3. Nah, ini ya kalau gambarnya pas ini. Jadi titik E di sini yang setelah subsidi adalah 6,3. Nah, jadi antara yang kita hitung dengan yang kita gambarkan itu sama. Berarti ini adalah pembuktian dengan cara menggunakan geometri. Maksudnya seperti itu. Itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk lebih jauhnya bila ada yang tanyakan bisa tanyakan di grup atau nanti kita pakai virtual meeting. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.